yang dapatnya itu misalnya 20%, 30%. Jadi ya kita harus lihat dari dua spektrum. Bukan cuma dari return doang, tapi dari segi risknya doang. Itu yang gue berusaha edukasi berkali-kali. Karena reksadana saham itu sendiri expense rasionya di Indonesia juga tinggi, gede banget ya. Betul. Coba kalau kayak di luar ETF jalan kayak di Vanguard punya kan oke banget ya. Masalahnya kalau misalnya di US itu kan enaknya mereka bisa invest di SPY, QQQ, ETF-nya indeks gitu kan. Dan itu bisa bikin, ya tentu sekali lagi sejarah tidak mendetermine the future result. Tapi kalau misalnya kita tarik selama berdekade-dekade terakhir, it has been working for them. Orang yang invest di SPY, QQQ itu udah very successful gitu kan. Masalahnya kalau misalnya di IHSG, ya indeks kita for the longest time sebelum Konglo Play ini return itu nggak seksi. Ini gue punya data sih sebenarnya sih. Sebentar ya. Iya lo kalau narik CAGR 5 tahun dengan Konglo Play yang di ujung 2025 itu CAGR lo akan ke-skew ke yang sekarang. Betul. Dan meleduknya hari ini lagi 2 hari ini. Betul. Ini gue kasih tunjuk ini datanya nih. Januari 2003 sampai Januari 2025 IHSG itu tuh naik 3%, SPY itu naiknya 73%, Bitcoin itu naiknya 300%. Makanya kalau misalnya kita ingat di akhir 2024 dan di awal 2025 kita tuh pada bilang, kita tuh diketawain lah saham Indo gitu ya. Saham Indo, ngapain saham Indo? Masuknya ke Bitcoin dong, masuk ke yang lain dong. Soalnya ya historically kurang oke. Apalagi kalau misalnya kita tarik 5 tahun terakhir, 2020 IHSG itu 6.300, 2025 itu 7.100. Artinya kita tuh naiknya 12,7% dalam waktu 5 tahun. Makanya ya, kalau misalnya index play-nya kita, kalau misalnya kita pengen masukin expense ratio yang rendah,